Oke, hari ini pagi ini, tadi kula pun salam nggih, kula baleni mulai mboten. Oh, baleni nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sing ten mriku, nah monggo kula aturi pinarak mriki. Lho Bu. Oke, mboten dibiji lho. Nggih, monggo. Oke, hari ini kita mau membahas tentang stroke nggih. Lanjut, Mbak. Nah, gambaran umum stroke niku napa to, Bu? Alah moco. Stroke niku napa, Bu? Nggih, napa? Lah, ngoten niku. Nggih, jadi stroke itu adalah penyakit neurologis akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah pada otak. Kemudian terjadi secara mendadak dan menimbulkan gejala dan tanda sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Ngoten. Jadinya tergantung pada pembuluh darah mana yang mengalami gangguan. Kalau misalkan terjadi pada sistem pembuluh darah otak, biasanya terjadi kelumpuhan. Kelumpuhannya bisa separuh badan, bisa semua badan. Kalau misalkan terjadi pada pembuluh darah bagian wajah, bisa terjadi kelumpuhan pada wajah. Terus ngendikane dadose pelo ngoten niku. Kula mboten ngeden-ngedeni lho nggih. Jadi harus waspada nggih. Jadi stroke itu menempati kandungan ketiga dalam ukuran penyebab kematian. Nah Bu, berarti angka kematiannya sangat tinggi. Nah kadang gejala stroke itu tidak disadari. Kemudian setelah penyakit jantung dan keganasan di negara maju, di negara sedang berkembang. Selain itu jumlah yang banyak angka kematiannya masih cukup tinggi. Nah biasanya dari gejala stroke itu sendiri ada gejala penyerta atau penyakit yang menyertainya. Jadi sebelum terjadi stroke itu ada penyebabnya. Jadi stroke itu adalah gejala pengikutnya. Ngoten. Lanjut Mbak. Nggak usah ini. Mungkin ada ibu-ibu kok S1 ya Bu ya. Batasan stroke. Nah, nggak usah ini nggak usah. Lanjut aja Mbak. Nah, ini faktor resiko stroke. Faktor resiko stroke itu yang bisa dimodifikasi atau yang bisa yang tidak dapat dimodifikasi, itu yang tidak dapat dielakkan, yang nggak bisa dicegah gitu. Jadi tidak selalu berdasarkan umur, enggak. Jadi tua muda bisa terjadi stroke. Jadi tidak bisa dihindari. Kemudian jenis kelamin, laki-laki perempuan semua bisa mengalami gejala stroke. Kemudian dari ras atau bangsa juga sama, tidak mengenal ras. Misalnya, sing iso stroke iki nggur Jawa tok, apa nggur Indonesia tok, apa nggur Afrika tok, mboten. Jadi semua golongan, semua ras, semua bangsa juga memiliki resiko tinggi yang sama. Kemudian faktor genetik itu juga tidak selalu. Kadang ada orang tuanya atau mungkin keluarganya atau mungkin dulu riwayat keluarga ada riwayat stroke. Nah, bisa juga menurunkan kepada anggota keluarga yang lain, putune niku saged. Karena ada apa yang dinamakan penyakit degeneratif. Kemudian dapat dimodifikasi. Nah, yang dapat dimodifikasi ini adalah yang bisa dicegah, yang bisa dicegah, bisa diobati, supaya tidak terjadi stroke. Salah satunya adalah hipertensi. Lah, kenapa kok hipertensi itu bisa menyebabkan stroke? Kenapa Bu? Nah, tensinya tinggi terus pripun? Tersumbat. Nah, salah satunya. Jadi Bu, pada penyakit hipertensi, makanya misalnya jenengan ada riwayat hipertensi, kita itu benar-benar menyarankan jenengan untuk menunjuk obat secara rutin. 1, obat secara rutin. 2, menjaga pola makan yang rendah
gula, rendah garam terutama. Terus mengurangi lemak, goreng-gorengan, jeroan, terus santan-santanan. Nah, seperti itu harus dihindari. Kemudian kenapa kok harus itu semua dihindari, Bu? Kenapa? Biar sehat. Secara garis besarnya ya biar sehat. Karena penyakit atau penderita hipertensi, ngapunten, jantung itu kan memompa darahnya sangat kuat, sangat kenceng nggih. Bayangke nek misale jantung itu memompa darahnya kuat sekali, tapi pembuluh darahnya mengecil dikarenakan hipertensi. Nanti bisa maksimal nggak memompa darah ke seluruh tubuh? Buatan, apalagi dengan hipertensi yang disertai dengan kolesterol tinggi, trigliseridnya juga tinggi. Nah, khawatirnya terjadi perlemakan pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya itu disumpeti oleh lemak. Dadosnya pembuluh darah niku kan kados selang. Nah, harusnya selang itu kan longgar. Bolongannya ini luas lebar, ngoten. Dadosnya mungkin nek misalkan ada darah yang lewat, nah niku harapannya iki nah, ngoten. Lah nek misalnya pembuluh darahnya mengecil itu tidak hanya ukurannya aja, tetapi juga lubang atau kapilernya. Lah nek misalnya tertutup lemak, otomatis darahnya sakit lewat boten, Bu? Tidak bisa. Nah, ketika darah itu nanti terjadi penyumbatan karena ada perlemakan misalnya di situ, pecah boten, Bu. Nah, kados panjenengan nek misalnya jenengan siram-siram, selangnya kepidak, sembungan lepas boten. Nah, sama seperti itu. Jadi yang bisa dihindari atau sebenarnya penyakit hipertensi itu bisa terhindarkan ke stroke asalkan itu tadi menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, kemudian mengurangi garam, mengurangi gula, lemak dan sebagainya itu. Nah, kemudian diabetes mellitus itu juga bisa menyebabkan terjadinya stroke. Lah kemarin yang ikut penyuluhannya Dokter Ita